Kembali lagi di Tudung Saji, program memasak kerjasama antara Banyumas TV dan Luminor Hotel Purwokerto Alun-Alun. Pada episode kali ini, Chef Erwin akan memasak bersama ibu-ibu Kafe Kemakmuran Masjid 17 Purwokerto. Bagaimana keseruan Chef Erwin kali ini? Tonton terus di program Tudung Saji. Gimana Ibu, udah siap? Ya, gaskeun. Ready? Ready. Gaskeun. Hei Mbak Widya, apa kabar Mbak? Lagi, alhamdulillah sehat, Chef. Chef Erwin dari mana? Aku habis sholat tadi barusan. Oh, di Masjid 17? Masjid 17 tuh. Oh iya, emang luar biasa nih Masjid 17. Dan dari Luminor kan nggak jauh juga, deket. Iya, betul. Emang ibadah tuh tetap harus nomor satu, harus. Chef. Apalagi bentar lagi mau Hari Raya. Betul. Idul Adha. Idul Adha. Karena tadi juga Widya tuh habis pengajian nih, Chef. Dan kebetulan pembahasannya itu persiapan Idul Adha, Chef. Nah, biasanya kan Chef Erwin ini seneng banget ya ke pemirsa ngasih tahu tips-tipsnya. Kira-kira tips masak apa aja, resep-resepnya. Ini Chef Erwin hari ini agendanya mampir ke masjid aja atau ada acara lain nih, Chef? Ada acara dong. Apa tuh, Chef? Nah, karena berhubung bentar lagi mau Idul Adha kan, pasti daging kurban melimpah. Betul. Setiap rumah pasti diberi daging kurban. Nah, saya akan masak daging, olahan daging. Terus nanti akan saya edukasi juga ibu-ibu cara mengolah daging yang baik dan praktis dan tentunya tidak mengesampingkan dari tes ya atau rasa ya. Dan pasti yang seperti yang biasa kita lakukan, Mbak. Nah, hasilnya harus yang terbaik. Betul, Chef. Dan yang terpenting adalah kita tuh nggak bosen cuma masak sate-sate aja, tongseng sate gitu, itu Chef. Bosen sih. Betul. Nah, ini Chef Erwin nanti udah bareng sama ibu-ibu dari Kafe Kemakmuran Masjid 17 Muhammadiyah Purwokerto ya. Purwokerto. Oke, nah ini pasti bakalan seru banget ya, Chef, karena biasanya tuh kita pasti bingung daging datang serentak, kadang kita sop, kita sate, ya bosen ya, Chef ya. Bosen itu aja kan. Betul. Dan emang masak daging itu gampang-gampang susah menurut Widya juga, Chef. Ini kan timing ya, harus yang lama, tapi kita ajar nanti edukasi ibu dengan teknik yang cepat dan praktis agar bisa langsung dinikmati. Nah, itu betul, Chef. Karena biasanya kita kepengennya dagingnya empuk, tapi masaknya lama, jatuhnya bukan empuk, Chef. Tapi jadi alot. Iya kan, Chef? Oke, jadi jangan lama-lama. Woi, Widya ikut boleh ya, Chef ya? Oh, boleh dong. Oke, jadi biasa kita harus kolaborasi. Betul. Oke, jadi buat pemirsa, tungguin keseruannya Chef Erwin bersama dengan ibu-ibu dari Kafe Kemakmuran Masjid 17 Muhammadiyah Purwokerto. Seperti apa? Stay tune! Saya lagi di Masjid 17 Muhammadiyah Purwokerto. Ini masjid yang luar biasa ya. Masjidnya bagus, terus kegiatan di masjid ini luar biasa. Aktif, terus juga, oh ya malam ini ada kafenya ternyata. Ada kafenya tuh saya diundang untuk, karena kita bentar lagi mau Idul Adha kan. Mau lebaran kurban, jadi saya edukasi ibu-ibu untuk memasak daging kurban. Tadi saya masak, terutama masak daging sapi. Saya edukasi ibu-ibu tentang masakan yang praktis, mudah, juga otomatis tesnya yang enak ya. Terus juga dengan tekstur yang lembut dan tentunya empuk ya. Nah, nanti ini kita akan masak untuk lada hitam Bu ya. Nanti pakai daging ini aja biar lebih cepat empuk. Campurannya itu Bu, campurannya ada kecap Inggris, saus tiram, kecap manis. Gampang. Nah, terus kalau untuk masak steak, jangan sampai kematangan ya. Kalau kematangan malah keras. Daging sapi ini karakternya ketika dimasak terlalu lama untuk steak Bu ya, itu malah jadi keras. Yang cukup itu ya medium well apa setengah matang agak mendekati ke matang. Terus kalau untuk masakan yang lain biar cepat matang itu jangan melawan serat. Jangan ikut serat ya, ini melawan serat bagusnya. Itu melawan serat. Melawan serat, ya bagus ini. Jadi bagusnya melawan serat. Melawan serat. Ya, dong, coba silakan. Coba, Yuk silakan. Boleh. Hari ini saya memasak daging lada hitam, daging cabai hijau, dan daging masak rempah. Dan itu ya buat mengedukasi ibu-ibu supaya nanti kurban itu nggak cuma masak sate, tongseng, dan yang biasa kita masak ya, semur segala macam. Yang satu boleh manasin minyak kali ya, kita goreng ya.
Yang satu ibu-ibu bisa prepare untuk ini ya, kondimen ya. Nah, paprika itu kan mahal, Bu. Paprika kan sekilo bisa 100.000 kan. Nah, kita pakai cabai merah besar aja. Ya. Jadi yang ramah di kantong. Iya betul. Kalau ada hitam, saya edukasi ibu-ibu untuk memotong. Yang pertama adalah memotong daging agar lebih empuk ya, dengan cara melawan serat dan tipis ya. Udah gitu nanti dilumuri dengan maizena agar daging itu tidak keras. Nah, daging ini ketika ketemu minyak langsung atau panas langsung dia mudah sekali untuk alot ya, atau keras ya. Dan kita lapisi dengan maizena itu untuk melindungi daging supaya tidak keras. Jadi ibu coba di rumah ya, masak digoreng langsung dengan dikasih tepung. Ini maizena. Oh, maizena. Ya. Maizena aja ya. Jadi maizena itu buat melindungi si daging supaya terhindar dari panas langsung, sehingga dia ini wijen ya. Ini wijen. Karena dagingnya akan diolah lagi, kalau membumbui jangan terlalu strong ya, dikit aja ya. Ini pakai apa namanya? Kaldu ayam ya. Ini kaldu ayam sih. Nah, kita bisa tambahkan ini sedikit aja. Terus gorengnya jangan terlalu kering ya, bentar aja ya. Yuk langsung diangkat yang ini Bu, udah. Udah diangkat. Nah, gini aja. Ya boleh. Nah, ini bagus nih, nggak di sana terlalu kering. Apinya sebetulnya jangan terlalu besar, jangan terlalu panas karena nanti si tepungnya itu langsung kering. Jadi saya tuh pengennya tuh dia terlindungi oleh tepung, cuman nggak kering. Karena kalau kering ini malah bikin daging lebih alot. Mantap, mantap. Yeay, keren. Cabai juga sama, dengan teknik yang sama. Jadi dengan teknik yang sama, bahan yang sama, kita menghasilkan 2 masakan. Di sini saya edukasi ibu juga untuk gimana caranya daging ini biar lebih cantik teksturnya. Terus perpaduan bumbu dengan bahan penunjang lainnya yang seimbang dan menghasilkan masakan yang lezat, terus juga enak dipandang mata. Yang saya ingin tekankan ke ibu-ibu, semakin lama kita masak, akan semakin boros untuk penggunaan bahan bakar, betul kan? Nah, makanya kita edukasi ibu agar masak ini yang praktis dan cepat sehingga efisiensi dalam penggunaan bahan bakar juga, sehingga ibu-ibu akan lebih hemat, tidak keluar biaya besar, dan ibu-ibu jadi nggak ini ya. Kalau kita masak daging kan lama, jadi ibu-ibu kan nggak boring, nggak bete untuk menunggu masakan itu biar cepat matang. Makanya saya ajarkan ibu-ibu dengan masakan yang praktis dan cepat. Daging masak rempah itu nanti kita tumis bawang putih, nggak usah tumis ngapain, ini kan udah matang. Udah gitu nanti masukin bumbu kari, terus dagingnya dengan nanti dibantu dengan kecap manis sedikit. Ya. Nanti kita nikmatinya dengan nasi kebuli.
Oke, kita sekarang sudah lagi ada di Gedung Aula Abu Daldiri. Ya betul Ibu ya? Oke, nah ini Wida sudah bersama dengan ibu-ibu dari Kafe Kemakmuran. Kafe Kemakmuran, Masjid 17. Oke, dan juga sudah bersama chef andalan kita nih tentunya ada Chef Erwin selaku eksekutif chef Hotel Luminor Purwokerto. Oke, karena tadi di awal kita udah ngomong temanya itu menyambut Idul Adha ya Chef ya. Oke, jadi temanya ini nyambung nih karena biasanya pasti kalau lagi momen-momen Idul Adha tuh kita banyak daging. Kadang-kadang kita ibu-ibu tuh suka-suka cari referensi daging supaya nggak disate aja gitu ya Bu ya. Iya. Nah di depan ini sudah jadi menunya ya Chef ya. Ada berapa menu Chef hari ini? Hari ini kita masak 3 menu. Yang pertama adalah daging sapi lada hijau, daging rempah, dan daging lada hitam. Oke. Ini juga hasil kolaborasi saya dengan ibu-ibu semua. Ini hasil karya ibu-ibu juga kok. Tapi tadi ikut masak juga Bu ya? Iya. Oke. Masak, motong-motong. Seru nggak Bu? Seru. Gimana Bu pengalamannya nih Bu? Masak-masak bareng langsung didatengin sama eksekutif chefnya Luminor Hotel Purwokerto. Sangat bermanfaat, itu jadi tahu pengalamannya cara memasak daging yang mudah, Cepat. Berapa lama tadi Bu proses masaknya kurang lebih Chef? 1 jam dengan 3 macam. 1 jam sudah 3 macam. Oke. Terus gimana lagi Bu pengalamannya nih Bu setelah masak bareng sama Chef Erwin? Dapat resep-resep atau trik-trik tips-tips gitu dari Chef Erwin? banyak sekali trik-triknya. Tadi kita juga edukasi tentang cara motong daging juga. Oke. Gimana caranya hasilnya juga cantik. Cantik. Oke, sampai digarnish juga supaya nanti kita juga bisa juga di rumah kalau ada tamu, jadi kita nggak gitu-gitu aja ya Bu ya, bisa kita hias gitu. Oke, Chef Wida juga penasaran, pemirsa yang ada di rumah juga penasaran nih, ini menunya hari ini apa aja dan boleh dijelaskan nggak Chef? Apa aja nih untuk tingkat kesulitannya atau potongannya harus bagaimana, pemilihan dagingnya, gimana Chef? Sebetulnya kalau kita menguasai tekniknya nggak ada yang sulit ya. Dan saya juga edukasi tadi ke ibu-ibu, gimana caranya agar daging ini lebih cepat empuk. Satu dengan teknik memotong, jangan sampai ikut serat. Motongnya dengan melawan serat, agar seratnya pendek dan mudah empuk. Yang kedua, untuk 2 masakan ini kita lapisi dengan tepung maizena, agar hasilnya tidak kering dan tidak alot. Karena daging yang bersentuhan langsung dengan minyak itu cenderung akan mudah keras ya, alot ya. Dan kita lindungi dengan sedikit taburan maizena. Oh, supaya dagingnya udah matang tapi teksturnya masih juicy lembut, gitu iya, ya Chef juicy dan ya. lembut. Oke. Terus dari 3 menu ini Chef, susah nggak untuk cari bahan-bahannya kayak bumbunya gitu, gimana Chef? Nah begini, contoh soal lada hitam, itu kan biasa kita pakainya kan paprika. Paprika kan cuma ada satu di supermarket, kedua di pasar besar. Dan itu sedikit agak sulit ya mencarinya. Dan harganya juga lumayan Bu ya. Pernah satu paprika 1 kilo itu 100.000 sama dengan kita beli 3 kilo ayam. Oh betul. Nah, jadi saya ganti dengan cabai merah teropong atau cabai merah besar dan cabai hijau besar. Oh, Dan nggak kalah warnanya enak ya, Chef, ya, dan warna juga nggak ya. kalah cantik. Yang penting tekniknya seperti saya ajarkan, jangan dimasak langsung dengan dagingnya, dia atau sendiri digoreng setengah matang, tapi cantik warnanya, atau baru campurkan. Jadi hasilnya tetap shiny dan masih fresh ya. Tapi yang terpenting juga garnishnya tuh bisa dimakan juga ya Betul, Chef iya, ya. itu wajib itu. Oke, terus nasinya nih Chef. Nah, ini apa Chef namanya? Biryani. Nah, ini kita bikin nasi kebuli. Oh, nasi kebuli. Nasi kebuli dengan bahan dasar nasi basmati ya. Oke. Beras basmati berarti bukan pakai beras biasa. Tapi ibu kalau di rumah misalnya nggak ada, bisa silakan pakai beras C4 yang panjang-panjang. Ya beras C4 Chef, aja. kalau misal adanya beras biasa gitu, Boleh, bisa tapi nggak, kalau bisa yang C4 yang panjang-panjang. Oh, Beras kan ada 2 ini macam kan, sendiri ada yang ya. bulat, ada yang panjang. Nah, yang panjang IR4, ada yang bilang IR4, ada yang bilang C4 ya. Ada yang bilang IR64, ada yang bilang C4. Jadi yang kalau kita masak kalau kita beli di pinggir jalan nasi goreng, nah itu kan nasi kan satu-satu dan panjang-panjang, itu boleh. Kalau kita pakai nasi beras yang bulat itu cenderung lebih lengket nanti hasilnya. Oh, akhirnya itu ya Chef, kenapa Iya. kita harus merhatikan juga untuk pakai beberapa jenis beras itu, Betul, karena nanti hasilnya bisa lengket. Iya, jangan yang pulen ya, yang perak. Yang perak tapi yang bagus ya, nggak bau apok ya. Oke. Oke, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Chef ya bareng sama ibu-ibu, terus juga tadi Chef Erwin juga udah menjelaskan nih apa sih tips-tipsnya, terus cara masaknya gimana, terus dari ibu-ibu juga tadi udah
menceritakan antusiasnya tadi masak bareng sama Chef Erwin ya Bu ya. Jadi ini kayaknya dari teman-teman juga udah gak sabar untuk pengen cobain juga ya Chef ya. Jadi pokoknya Widya juga ngingetin juga untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan Tudung Saji setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Banyumas TV, TV-nya Inyong. Seru ya, heboh. Heboh artinya ibu-ibu antusias banget ya. Yang tadinya kita misalnya saya memanggil 3 orang untuk bantu saya dan ternyata semua ingin bantu kami. Jadi semua turun, semua ikutan, semua pengen terlibat dan semua heboh lah. Semua itu antusiasnya tinggi. Jadi nggak vakum, nggak cuma nunggu, nggak cuma lihat. Jadi bagi saya tekankan juga kepada semua ibu-ibu agar membuka wawasan dalam mengolah suatu masakan, suatu bahan makanan menjadi beberapa varian masakan yang tentunya mengacu juga kepada kepraktisan juga, terus juga efisiensi juga. Jadi banyaklah masakan dengan bumbu yang macam-macam pun atau bumbu dengan yang sederhana pun kita bisa olah untuk berbagai makanan istimewa lainnya. Jadi nggak cuma dalam satu masakan, nggak cuma masak itu aja.